Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang berbahagia, pada video kali ini saya ingin mengajak Anda semuanya untuk belajar menyelesaikan contoh-contoh soal persamaan dalam nilai mutlak dengan menggunakan teknik garis bilangan. Baiklah, mari kita mulai dari soal nomor 1. Anda perhatikan, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Dalam nilai mutlak X plus 2 ditambah dalam nilai mutlak 3X min 6 sama dengan 12. Pertama-tama, perhatikan di situ pada soal ada dua buah tanda mutlak, yaitu tanda mutlak yang pertama isinya adalah X plus 2, tanda mutlak yang kedua isinya adalah 3X min 6. Pertama-tama kita akan tentukan nilai X pembuat 0 untuk masing-masing nilai yang bertanda mutlak. Yang pertama, X plus 2 pembuat 0-nya adalah min 2. Sedangkan 3X min 6 pembuat 0-nya adalah 2. Nah, di sini ada dua buah tanda berwarna merah. Ini adalah pembatas. Pembatas ini nanti akan membagi 3 bagian yang masing-masing kita namakan interval 1, itu bagian paling kiri, bagian tengah interval 2, dan bagian paling kanan adalah interval 3. Nah, pembatas-pembatas itu masing-masing bertanda merah nanti adalah sebagai pembatas, di mana pembatas-pembatasnya adalah pembuat 0 dari masing-masing bagian yang bertanda mutlak. Pembatas pertama adalah min 2. Kita tampilkan min 2 pada pembatas pertama. Itu ya. Min 2. Pembatas kedua adalah pembuat 0 untuk 3X min 6, yaitu 2. Kita tampilkan di situ 2. Nah, sekarang kita mulai dari interval pertama, yaitu ruas garis yang ada di sebelah kirinya pembatas pertama. Di bagian sebelah kirinya min 2. Itu nanti akan kita masukkan di situ variabel X bersama dengan konstanta yang ada di sini dengan ketentuan semua yang ada di interval 1 variabel X-nya bertanda negatif, sehingga X plus 2 nanti akan menjadi min X min 2, sedangkan 3X min 6 akan menjadi min 3X plus 6. Sedangkan bagian yang tidak bertanda mutlak itu akan tetap tampilannya, tidak mengalami perubahan. Baik, kita mulai dari interval 1. Ini ya, persamaan di interval 1, X plus 2 menjadi min X min 2, sedangkan 3X min 6 menjadi min 3X plus 6. 12-nya tetap menjadi 12. Pada interval kedua, yaitu di sebelah kanannya pembatas pertama itu min 2, itu adalah miliknya X plus 2. Maka di interval 2, X plus 2 itu X-nya menjadi positif, sehingga tetap menjadi X plus 2, sedangkan 3X min 6 tetap 3X min 6. Sedangkan 3X min 6 tetap menjadi min 3X plus 6. Jadi seperti ini. Nah ini, X plus 2-nya menjadi positif, sedangkan 3X min 6
tetap seperti interval 1, yaitu min 3x plus 6. Sedangkan di interval paling kanan, semua variabel X-nya bertanda positif. Nah, sehingga tampilannya akan menjadi seperti soal. Jadi seperti ini. X plus 2 plus 3x min 6 sama dengan 12. Nah, kalau sudah seperti ini sudah setengah jadi. Jadi tinggal mengelompokkan variabel X di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Baik, kita start pada interval 1, kita kumpulkan semua variabel X di ruas kiri dan semua konstanta ada di ruas kanan. Seperti itu. Jadi min 4x sama dengan 8. Min 4x diperoleh dari min x ditambah min 3x. Sedangkan 8 diperoleh dari min 2 plus 6. 4 pindah ke ruas kanan. Berubah menjadi 12 min 4. Hasilnya 8. Nah, min 4x sama dengan 8. Kita selesaikan menjadi x sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Kita identifikasi. Benarkah min 2 itu berada di wilayah interval 1? Wilayah interval 1 itu adalah area X di mana X kurang dari sama dengan min 2. Benarkah min 2 kurang dari sama dengan min 2? Jika benar, kita beri tanda centang hijau. Nah, seperti ini. Kita masuk ke interval 2. Interval 2 seperti pada interval 1, semua variabel X berada di ruas kiri dan semua konstanta ada di ruas kanan. Seperti ini. Min 2x sama dengan 4, maka x-nya sama dengan min 2. Kemudian kita tentukan apakah min 2 benar ada di interval 2. Wilayah interval 2 adalah himpunan semua X, di mana X kurang dari sama dengan 2 dan lebih dari sama dengan min 2. Benarkah min 2 ada di wilayah itu? Kita tandai, ternyata min 2 ada di interval kedua. Kalau benar, kita beri tanda centang hijau. Seperti ini. Nah, kita melangkah ke interval 3. Semua variabel X di sebelah kiri, maka X plus 3X sama dengan 4X. 2 ditambah min 6 sama dengan min 4. Min 4 pindah ke kanan menjadi 12 ditambah 4, 16. Jadi 4X sama dengan 16. Maka nilai X sama dengan 4. Kita tentukan, benarkah 4 ada di wilayah interval 3? Interval 3 adalah himpunan semua X di mana X lebih dari sama dengan 2. Benarkah 4 lebih dari sama dengan 2? Jika benar, maka kita beri tanda centang hijau. Nah, dari sini langkah terakhir adalah menyimpulkan. Jika semuanya tercentang hijau, maka semua nilai X yang ada di 3 area ini, yaitu di interval 1, interval 2, dan 3, itu memenuhi syarat sebagai himpunan penyelesaian. Dan inilah kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah
X sama dengan min 2 atau X sama dengan 4. Demikian para siswa semuanya. Contoh soal 1. Anda cermati cara-caranya sejenak. Setelah itu kita beranjak ke contoh soal yang kedua. Jadi di sini ada min 2, maka pada kesimpulan cukup kita tuliskan satu saja, yaitu X sama dengan min 2 atau X sama dengan 4. Kita lanjut ke soal kedua. Kita hapus dulu tampilan layarnya. Kita masuk ke soal kedua. Perhatikan, untuk soal kedua, ini lebih kompleks dibandingkan dengan soal yang pertama. Kalau di soal yang pertama tadi, ada 2 bagian bertanda mutlak dan 1 konstanta. Kalau di sini, ada 2 bagian bertanda mutlak dan 1 bagian tanpa tanda mutlak, yaitu 3x min 3 ini tanpa ada tanda mutlak. Nah, titik pembatas tetap 2 karena bagian yang bertanda mutlak ada 2. Sehingga ada 3 area, yaitu di interval 1, interval 2, dan interval 3. Nah, pembatas pertama diperoleh dari pembentuk 0 yang terkecil. Nah, pembentuk 0 yang pertama di sini dari min 2x min 2 itu adalah min 1, sedangkan pembentuk 0 yang kedua adalah 3. Jadi di sini nanti min 1, di situ 3. Kita tampilkan min 1 dan 3. Seperti tadi, kita selesaikan persamaan dulu yang ada di area pertama, yaitu area interval 1. Semua yang ada di interval 1, semua bagian yang ada di interval 1, X-nya bertanda negatif. Sehingga min 2x min 2 tetap min 2x min 2, sedangkan 3x min 9 berubah menjadi min 3x plus 9. Seperti ini. Nah ini, min 2x min 2 tetap, min 3x plus 9, jadi berubah. Sedangkan bagian yang tidak bertanda mutlak, tampilannya tetap. Di interval manapun, dia tidak mengalami perubahan tanda. Pada interval 2, itu yaitu ada di wilayah di sebelah kanannya min 1. Min 1 itu adalah pembatas miliknya min 2x min 2. Maka di interval 2 nanti min 2x min 2 harus mengalami perubahan tanda. Jadi min 2x-nya berubah menjadi 2x. Sehingga tampilannya menjadi begini. Nah, 2x plus 2. Sedangkan 3x min 9 itu tetap negatif. Karena dia berada di sebelah kirinya pembatas 3, yaitu 3 itu miliknya 3x min 9. Jadi semua bagian yang ada di sebelah kirinya pembatas, itu variabel X-nya harus bertanda negatif. Nah, seperti ini. Karena 3x min 9 itu ada di sebelah kirinya pembatas miliknya dia, yaitu miliknya 3x min 9 itu 3. Maka variabelnya dia harus bertanda negatif, yaitu min 3x. Konsekuensinya min 9 berubah menjadi plus 9. Sedangkan 3x min 3 tetap 3x min 3. Nah, di bagian paling kanan, jadi bagian paling kanan, itu semua variabel X-nya bertanda positif. Sehingga menjadi
Jadi semua variabel X yang ada di dalam tanda mutlak, nah, itu nanti variabelnya bertanda positif. Sehingga menjadi begini, 2X plus 2, 3X min 9. Sedangkan yang tidak bertanda mutlak tidak mengalami perubahan tampilan. Baik, kita kumpulkan semua variabel X di ruas kiri dan semua konstanta di ruas kanan. Seperti ini. Hasilnya min 2X sama dengan 8, maka nilai X-nya adalah min 4. Nah, kita identifikasi, benarkah min 4 ada di wilayah interval 1? Benarkah min 4 kurang dari min 1? Jika benar, kita beri tanda centang hijau. Yang kedua, di interval 2, kita kumpulkan semua variabel X di sebelah kiri dan konstanta di sebelah kanan menjadi 2X sama dengan 4, maka nilai X sama dengan 2. Nah, benarkah 2 ada di wilayah interval 2? Benarkah 2 ada di antara min 1 sampai 3? Benar. Kita beri tanda centang hijau. Kita lanjut ke interval 3. Kita selesaikan, min 4X sama dengan min 14. Maka nilai X-nya adalah X sama dengan 3,5. Kita identifikasi, benarkah 3,5 ada di interval 3? Benarkah 3,5 lebih dari 3? Benar. Maka kita beri centang hijau. Sekarang kita simpulkan. Nah, karena semuanya tercentang hijau, maka himpunan penyelesaiannya ada 3. Seperti ini. Nah, jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut di atas adalah X sama dengan min 4, X sama dengan 2, atau X sama dengan 3,5. Demikian contoh soal 2. Silakan Anda cermati. Bagian mana yang perlu Anda catat? Bagian mana yang perlu Anda ingat? Nah, jika sudah, mari kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Kita hapus dulu tampilannya. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga ini, ada 3 bagian yang bertanda mutlak. Jadi bagian pertama, kedua, ketiga, tiga-tiganya bertanda mutlak. Oleh karena itu, garis bilangan yang kita buat, ini diberi 3 pembatas. 3 pembatas itu membagi garis menjadi 4 bagian, yaitu interval 1, interval 2, interval 3, dan interval yang keempat. Baik, kita identifikasi pembatas mana yang paling kecil. Pembatas pertama 1, yang kedua adalah 3, dan yang ketiga adalah 5. Di 1, 3, dan 5. Berarti 1 paling kiri. Kita tuliskan 1, 3, dan 5. Baik, kita mulai dari interval 1 paling kiri. Pada interval 1, ingat semua bagian yang mengandung variabel X, maka variabel X-nya bertanda negatif. Sehingga 2X min 2 menjadi min 2X plus 2. Min X plus 3 tetap menjadi min X plus 3. Dan yang paling ini yang terakhir, min 2X plus 10 tetap min 2X plus 10. Seperti ini ya. Nah, ini min 2X plus 2, min X plus 3, min 2X plus 10.
Jadi semua bagian yang ada di sebelah kiri berubah tanda menjadi negatif. Sedangkan di interval 2, yang di interval 2, tetap semua bagian yang mengandung variabel X-nya bertanda negatif kecuali 2X-2, karena 2X-2 nanti akan berada di sebelah kanannya pembatas miliknya. Jadi 1 itu adalah pembatas milik 2X-2. Oleh karena itu, di interval 2, 2X-2 tampilannya adalah 2X-2. Tidak seperti ketika dia berada di interval 1. Seperti ini. Nah, jadi dari 3 ini yang bertanda positif adalah 2X-2. Sedangkan variabel X lainnya bertanda negatif. Kita masuk ke area ketiga, itu interval ketiga. Di interval 3, itu nanti yang bertanda positif adalah ini, bagian 1 dan bagian 2. Sedangkan bagian yang ketiga tetap negatif. Seperti ini. Jadi 2X berubah positif, X-nya positif. Maka bagian yang ketiga yaitu min 2X plus 10 tetap min 2X plus 10. Sedangkan di bagian paling kanan yaitu di interval keempat, semua variabel X bertanda positif. Nah, seperti ini. 2X, kemudian X, kemudian 2X. Nah, kita kumpulkan seperti tadi, semua variabel X di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Kita lihat di area 1, nah itu min X sama dengan 5, maka X-nya sama dengan min 5. Nah, langsung tercentang, karena min 5 ada di area 1, ada di interval 1. Kita masuk ke interval 2. Dengan 9, maka X-nya sama dengan 3. Kita identifikasi benarkah 3 ada di wilayah area 2. Benar ya. Maka kita beri tanda centang hijau. Masuk ke area ketiga. 5X sama dengan 15, maka X sama dengan 3. Benarkah 3 ada di area 3? Ada di wilayah X kurang dari sama dengan 5, lebih dari sama dengan 3. Benar, kita beri centang hijau. Masuk ke interval keempat. Interval keempat, X sama dengan min 5. Nah, benarkah ini X sama dengan min 5 itu ada di interval keempat? Jawabannya tidak benar. Maka kita beri tanda silang ya. Kita beri tanda silang merah. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah min 5 sama 3. Ini ya. X sama dengan min 5 dan X sama dengan 3. Baik, sampai sini kira-kira sudah Anda pahami. Kalau sekiranya masih ada ganjalan, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Kita tambah 1 soal lagi, yaitu soal nomor 4. Kita hapus dulu. Kita masuk ke soal yang keempat. Nah, seperti ini. Ada 2 bagian yang bertanda mutlak, sedangkan 1 bagian konstanta.
Maka bagian yang bertanda mutlak sebanyak 2 itu kita tandai dengan pembatas sebanyak 2, yaitu pembentuk 0 dari bagian-bagian yang bertanda mutlak. Pembentuk 0 yang pertama adalah dari min 2x plus 4, pembentuk 0-nya adalah 2, sedangkan pembentuk 0 yang kedua adalah x min 6, itu adalah 6. Berarti pembatas pertama 2, pembatas kedua 6. Kita tampilkan. Nah, itu. Sekarang kita tuliskan persamaan pada interval 1. Seperti tadi, semua bagian yang bertanda mutlak, variabel x-nya berubah menjadi bertanda negatif ketika berada di interval 1. Seperti ini. Jadi, min 2x tetap min 2x, sedangkan x min 6 berubah menjadi min x plus 6. Sedangkan konstanta 5 tetap 5. Masuk ke variabel ke interval yang kedua. Interval kedua ada di sebelah kanannya batas 2. Pembatas 2 itu adalah miliknya min 2x plus 4. Maka di sebelah kanannya batas min 2x plus 4 harus bertanda positif untuk variabel x-nya. Seperti ini. Jadi min 2x plus 4, min 2x-nya harus menjadi 2x. Konsekuensinya plus 4-nya menjadi min 4. Sedangkan x min 6 tetap bertanda negatif karena x min 6 berada di sebelah kiri pembatas miliknya, yaitu 6. 6 itu adalah pembatas milik x min 6. Maka x min 6, variabel x-nya harus bertanda negatif, yaitu min x. Konsekuensinya min 6-nya berubah menjadi plus 6. Sedangkan di interval paling kanan, semua variabel x harus bertanda positif. Seperti ini. Di min 2x-nya menjadi 2x, x-nya tetap x. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut. Kita kumpulkan semua variabel x di ruas kiri dan semua konstanta ada di ruas kanan. Nah, ini. Min x sama dengan 7, maka nilai x sama dengan min 7. Benarkah min 7 ada di wilayah interval 1? Benarkah min 7 ada di sebelah kirinya 2? Benar. Maka kita beri tanda centang hijau. Kita masuk ke interval 2. Kita kumpulkan semua variabel x di ruas kiri dan semua konstanta di ruas kanan. 3x sama dengan 15, maka nilai x sama dengan 5. Benarkah 5 ada di wilayah interval 2? Jawabannya benar. Kita beri tanda centang hijau. Kita masuk ke interval 3. Kita kumpulkan semua variabel x. X sama dengan 3. Kita identifikasi benarkah 3 ada di interval 3. Benarkah 3 ada di sebelah kanannya 6 atau lebih dari 6? Benarkah 3 lebih dari sama dengan 6? Jawabannya adalah tidak benar. Maka kita beri tanda silang, yaitu silang merah. Nah, demikian. Maka bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya nanti adalah min 7 sama 5. Kita simpulkan. Nah, seperti ini. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan tersebut di atas adalah x sama dengan min 7 atau x sama dengan 5. Demikian para siswa sekalian, presentasi saya kali ini. Semoga membawa manfaat
untuk Anda semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.